Oke, Pak akan jelaskan ya. Di sini cara install dan cara konfigurasi DNS server. DNS server dari sini, Pak jelaskan di Inggris. Nah, yang ketemu mau install dalam Debian ini ada dua ya untuk konfigurasi DNS server ini. Yang pertama ada Bin9, yang kedua ada Apache. Nah, DNS server di sini, ini kepanjangannya di sini. Domain name server atau domain name system. Di sini apa ada dia punya paket satunya namanya Apache 2. Nah, Apache 2 di sini untuk hasil akhir mengetes atau menguji kemampuannya DNS ini apakah betul atau tidak di sini. Jadi misalkan tujuan atau buat satu alamat domain, misalkan domainnya nama 11 TKJ SMK, nanti Pak buat Pak alam seperti itu. Nah, kalau potong masuk dari situ, dia masuk ke dalam web atau tidak. Jadi fungsi dari DNS server ini dia menerjemahkan alamat IP menjadi alamat domain atau sebaliknya alamat domain menjadi alamat IP. Jadi sebenarnya kalau di internet itu langsung ketik satu alamat web www.apalah misalkan Google atau Facebook, itu sebenarnya dia tidak terbaca Google atau Facebook seperti itu. Dia terbacanya ada dia punya alamat alamat IP seperti 192.168 sekian sekian misalkan begitu. Nah, di DNS server ini dia bisa menerjemahkan alamat yang tadi menjadi alamat domain biar lebih mudah. So, mungkin kan misalkan bos mau masuk satu situs web, misalkan situs web Tribun News atau detik.com begitu. Bos ketik dia punya IP Tribun News, misalkan IP-nya 192.168.10.1 misalkan. So, mungkin kan bos mau buka dia setiap alamat web, bos harus hafal dia punya IP. Nah, dengan adanya DNS server ini dia bisa menerjemahkan alamat IP yang tadi menjadi alamat domain. Biar mau masuk ke dalam situs web itu dia langsung ketik menggunakan kata, tidak menggunakan alamat IP. Nah, lanjut ya. Sebelum kotong install, pastikan kotong punya Debian ini bisa ping ke Windows dan Windows bisa ping ke Debian. Coba ping ya. Ping 192.168.2.2. Ini alamat IP Windows ya. Coba enter. Nah, kalau replay seperti ini, berarti dia jadi ya. Untuk menghentikan dia punya ping nih, tekan Ctrl C. Maka dia berhenti nanti. Nah, kalau di Debian, kalau tidak Ctrl C, maka dia akan lanjut sampai kapan bos matikan dia punya Debian, baru dia hilang. Yang ini nih, pingnya ini. Menghilangkannya Ctrl C seperti ini. Nah, dia jalan terus nanti. Dia tidak akan habis kalau seperti ini nanti. Ctrl C supaya dia berhenti. Nah, selanjutnya kita coba ping dari Windows. Ini kan 2.1 yang di atasnya nih 2.1. Sekarang coba dari Windows potong ping 2.2 ini ya. Sorry. Ini 2.2. Coba potong ping menggunakan CMD ini 2.1. Ping 192.168.2.1. Nah, dia replay ya. Replay from 2.1 di belakangnya ada TTL 64. Nah, di sini kalau seperti ini berarti pingnya berhasil. Itu tandanya antara kotong punya Windows ini, Windows terserah kotong punya Windows 7 atau 8 lah, pokoknya Windows bisa terkoneksi dengan Debian atau DNS server yang kotong mau konfigurasi. Nah, kotong lanjut ya. Langkah pertama sebelum menginstal nih, kotong harus masukkan CD-ROM. Perintahnya apt-min CD-ROM spasi add. Nah, ini perintahnya. Tapi sebelum itu kotong cek dulu IP address-nya. IP spasi A. Enter. Nah, ini dia. Yang 3 nih. Bosan perhatikan bosan punya yang di 3. ENP0S8 dia harus alamatnya inet yang di bawah sini. Ini 3 ENP0S8. Inetnya harus 192.168.2.1. Ini alamat IP yang biasa Pak pakai di pelajaran ya, di bawah konfigurasi nih. 2.1. Yang sisanya jangan lihat lagi. Pokoknya yang ini saja, 2.1. Pastikan itu. Oke, Pak lanjut. Pemasukkan CD. Mau perintahnya duluan atau langsung ke masukkan dari sini juga bisa.
device, opticalis yang paling atas, pokoknya pilih device yang paling atas ini, kan ada yang pakai bahasa Indonesia biasanya di dia punya Debian. Pilih di sini, klik di DVD1. Nah, force unknown. Ketik apt min cd-rom spasi add. Para saya semua sudah tahu dia punya cara masukkan CD ya. Biasa di catatan ada pak si suruh tulis langkah-langkah penginstalan itu biasanya ada seperti ini. Wah, dia masih ini, oke. Pastikan di bawahnya tulisan repeat ya. Kalau misalkan tulisan error, maka bosong ulangi lagi perintah yang tadi, yang ini, apt min cd-rom add. Nah sekarang kalau sudah repeat, Pak masukkan lagi di DVD 2. Force unknown. Kalau misalkan sudah muncul seperti yang ini nih, tidak muncul seperti tulisan ini, berarti dia pasti sudah masuk ya. Pastikan dia punya tanda centang sudah di sini. Nah di sini DVD 2 nih, tanda centang yang ini nih. Coba kita ulangi lagi perintah yang tadi, karena tadi DVD 1, sekarang DVD 2, apt min cd-rom add, terus enter. Ada dua paket yang kita mau install tadi ya, ingat. bin 9 sebagai DNS server, dan Apache 2 sebagai web server. Nah, Apache 2 nanti pembuktian dari DNS yang kita mau konfigurasi di sini. Nah, oke. Lanjut sini. Nah, ini sudah repeat ya di sini. DVD 2 nih. DVD binary 2 di bawahnya repeat. Awalnya yang tadi DVD binary 1, bawahnya repeat. Oke, Pak lanjut. Penginstalan, cara installnya apt spasi install bin 9. Sambung ya, bin 9. Spasi, Pak tambah satu lagi namanya DNS utils. Nah, tulisnya seperti ini. Nah, DNS utils ini fungsinya adalah menguji hasil konfigurasi. Apakah dia benar atau tidak. Sebelum potong lanjut ke Apache. Pokoknya di Apache itu hasil akhir dari konfigurasi DNS. Tapi untuk mengecek apakah konfigurasi yang tadi betul itu di bin 9 itu namanya DNS utils yang ini. Ini seperti dia punya tool tambahan ya. Terus Pak enter. Nah, di sini dia tanya yes or no. Ini atau ini yes or no. Sekarang Pak yes. Ya, enter. Nah, dia minta di sini masukkan DVD 1. Biasanya ada yang tidak minta lagi masukkan, tergantung ini. Terus enter. Nah, kalau sudah dimasukkan, terus enter. Tunggu sampai selesai. Cepatnya penginstalan ini tergantung dari kecepatan masing-masing laptop. Jadi misalkan laptop yang performanya cepat atau dia biasa orang bilang kincang, Sony Lola, maka dia cepat penginstalan. Nah, setelah itu dia minta lagi di sini DVD 2. Di sini please insert this label. Nah, dia minta yang binary 2. Kita masukkan lagi binary 2 DVD 2 yang di atas. Nah, di sini. Force unknown, enter. Tunggu sampai selesai. Pokoknya nanti bosan belajar yang ini saya nanti Pak kalau di ujian Pak kasih soal seperti ini nanti. Oke. Setelah kau install sekarang kita masuk ke dalam directory dari bin 9. Perintahnya cd spasi /etc/bin. Tidak pakai 9 di belakang ya. Bin saja. Terus enter. Karena nama paket yang terinstall di dalam Debian itu namanya, nama foldernya bin. Tapi nama paket pada saat install bin 9. Sekarang Pak cek lagi di sini file yang di dalam folder binnya apa saja. Perintahnya ls spasi min l. Enter. Nah, yang mau pada konfigurasi ada dua, db127 dan db lokal. Di catatan sini pas tulis nih. Fungsi dari db127 itu dia menerjemahkan alamat IP ke alamat domain dan sebaliknya di sini db lokal alamat domain ke alamat IP. Sudah, Pak lanjut. Nah, sekarang sebelum kotong konfigurasi, kita harus copy duluan file yang ini.
biar ada dia punya backup nih. 127 dan DB lokal. Nah, cara copy-nya seperti ini. CP spasi nama yang mau potong copy. DB titik 127. Nah, setelah itu spasi lagi dengan nama baru. DB titik IP. Karena di dalam sini, di sini catatan, DB127 itu menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Biar mudah diingat, Pak, buat namanya DB IP. Biar kalian jangan salah tulis nanti ya, salah konfigurasi nanti. Nah, DB IP di sini. Terus Pak enter. Nah, kalau begini berarti dia sudah tercopy. Kenapa kalian soalnya buat baru lagi nama DB127? Nah, biar lebih gampang diingat ya DB IP di sini. Dan harus di copy biar konfigurasi yang lama, file yang lama itu masih ada. Lanjut, CP lagi spasi DB titik lokal, yang ini DB lokal spasi DB titik alamat. Pak buat seperti ini biar Pak mudah ingat ya, DB alamat, DB IP. Pokoknya DB127 untuk IP, untuk menerjemahkan IP. Kalau DB alamat untuk menerjemahkan alamat domain. Terus Pak enter. Nah, kotong sekarang cek lagi apakah yang file sudah ada atau belum. ls spasi min l. Ketik lagi. Setelah kotong ketik di atas, klik lagi ls spasi min l. Nah, nanti akan muncul sini DB alamat dan DB IP sudah ada. Sekarang kotong konfigurasi lagi ini dua file yang ini, alamat dan IP. Pak mulai dari DB alamat saja, dia paling atas ya. Atau memulai dengan DB IP juga tidak apa-apa, tapi Pak mulai dari sini, dari DB alamat. Perintahnya nano untuk konfigurasi, nano spasi DB titik alamat, enter. Nah, di sini kata localhost, semua yang katanya localhost nih 1 2 3 di sini, kita mau ganti dengan alamat domain atau alamat web. Biasa bahasa bilang situs web tuh. Nah, cara ganti yang cepat, bisa kotong ganti satu-satu. Bisa ganti satu-satu. Nah, ketik, hapus terus ketik, tapi itu ribet. Biasanya terjadi kesalahan di sini. Biar gantinya cepat, kotong menggunakan satu fitur di Debian namanya replace. Cara menggunakan ini fitur replace nih, perintahnya tidak pakai perintah, tapi dia pakai ini. Tekan tombol kontrol di keyboard, terus backslash di sini nih. Ada siku ke atas nih, itu tandanya harus kontrol duluan ya. Kontrol terus backslash. Nah, di sini dia bilang cari kata untuk diganti, kata mana yang mau diganti. Nah, apa mau ganti kata localhost, berarti kau ketik di sini localhost. Harus persis seperti di atas ya. Kalau misalkan kurang satu huruf, nanti dia tidak temukan kata yang mana yang mau diganti nanti. Localhost, jadi semua yang katanya localhost di sini, yang tulisannya localhost akan diganti. Terus kotong enter. Nah, dia tanya lagi, mau diganti dengan kata apa? Localhost yang tadi itu mau ganti dengan apa? Apa mau buat satu nama domain, alamat domain baru, namanya contoh saja ini 11 tkj smk.net. Contoh saja ini 11 tkj smk.net. Nah, ganti semua ya. Nah, di sini kalau misalkan kita tanya seperti ini, tekan saja huruf A di keyboard, biar yang semua kata localhost ini terganti. Kalau yes saja, nanti cuma satu saja yang di sini. Tekan tombol A, ya sudah. Semua di sini otomatis terganti. Nah, selanjutnya di sini, di paling bawah yang ini, kotong ganti dengan kotong punya alamat IP. Tadi kan alamat IP Debian kan 192.168.2.1. Nah, di atasnya juga sama. 192.168.2.1. Nah, seperti ini. Nah, A yang di sini kotong hapus. Menjadi satu biar dia aktif. Nah, lanjut lagi. Karena nanti kotong mau menggunakan alamat web, biasanya dia diawali dengan www. Nah, jadi kita hapus ini. Yang add yang ini nih. Hapus, rubah, ganti dengan www. Nah, setelah itu keluar.
simpan dengan perintah Ctrl X, Y, Enter. Nah, lanjut lagi sekarang kotong konfigurasi DB IP, karena di sini sudah DB alamat nano spasi DB titik IP. Nah, DB IP juga sama seperti DB alamat yang tadi ya. Ganti localhost dengan nama domain yang tadi. Caranya juga sama seperti tadi. Harus sama dia punya nama domain dengan DB alamat yang tadi. Nah, otomatis semua ya localhost itu sudah terganti. Nah, sekarang di sini di 1.0.0 di sini kotong ganti dengan oktet terakhir atau alamat IP terakhir dari kotong punya alamat IP Debian. IP Debian kan tadi 192.168.2.1. Nah, di sini kotong ganti hapus yang ini menjadi 1 karena alamat IP terakhir di kotong punya alamat IP 1 2.1. Kebetulan 1 jadi tidak ganti. Misalkan kalau alamat IP di Debian ini 2.36 contoh atau 80 90. Dari sini harus sesuaikan dengan alamat IP dari Debian. Nah, punya kan 2.1 akhiran. Jadi di sini tulis 1. Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kotong lihat lagi ls spasi min l. Lihat lagi dia punya file. Nah, di sini kotong sudah konfigurasi DB alamat dan DB IP. Yang terakhir, kotong masukkan hasil konfigurasi ini dalam sini. nameconf.default minzone. Nah, perintahnya nano default minzone. Nah, sama, harus ketik sama seperti di sini. nameconf.default minzone. Terus enter. Nah, kotong anak panah bawah sampai yang paling bawah. Ketik seperti ini, seperti punya zone spasi tanda petik 2, tulis alamat domain yang tadi 11tkj.smk.net. Harus sama seperti kotong punya, kotong konfigurasi tadi di alamat domain. Terus petik, ingat kalau misalkan buka petik di sini, maka di sini harus ditutup, di akhirannya harus ditutup. Spasi, buka kurung kurawal, enter, tab lagi 1 kali, tombol tab biar dia rapi, buat dia seperti atas ya. Jadi ini nih bukan buat saja, dia harus mirip seperti atas dia punya tulisannya, tapi nanti dalamnya kita ganti di sini. Ya harus persis. Tab 1 kali, tulis lagi tipe master, tipe spasi master, titik koma, terus enter lagi, tab, file. Maksud file dari sini nih lokasi filenya di mana? Ketik 2 /etc/bin/db titik alamat. Ketik 2 titik koma. Jadi persis seperti di atas ya. Dia punya tulisan. Di sini zone ada petik 2, ada buka kurung kurawal di sini tipe master, file. Nah, di filenya tuh ada di dalam bin 9 db alamat. Karena alamat domain di sini kan, maka di sini db alamat. Nah, enter lagi. Kalau di atas buka kurung kurawal berarti di bawahnya juga harus tutup. Sama seperti ini. Tutup kurung kurawal, titik koma. Terus enter lagi, enter 2 kali biar dia rapi. Zone, tulis ketik lagi zone, petik 2, alamat IP Debian. Karena tadi di DB IP kotong sudah kasih masuk 1 angka terakhir dari kotong punya IP, maka di sini kotong tulis cuma 3 saja. Karena kan ada 4 ini oktet. Yang pertama 192, yang kedua 168, yang ketiga 2, yang keempat 1. Jadi di sini kotong tulis 3 saja karena satunya sudah ditulis tadi. Nah, tulisnya di sini terbalik. Kita masukkan di sini terbalik. 2.168.192. Kenapa terbalik? Kalau misalkan tulis lurus cuma 192.168.2, dia tidak akan terbaca nanti. Pas sudah coba ketik seperti itu, tapi dia tidak terbaca. Memang dari sistemnya seperti ini.
Lanjut, sekarang titik in min addr titik arpa. Titik arpa. Sama seperti ini. Min addr titik arpa. Di sini juga. Ketik 2, spasi, buka kurung kurawal, enter, tap lagi satu kali, tipe spasi master. Titik koma, enter lagi, tab. Mau pakai tab atau spasi sampai apa, yang penting biar dia rapi saja. Pas misalkan bosong salah ketik, bosong bisa cek. Oh, seperti ini ada yang salah di sini. Jangan sampai salah di sini titik atau koma atau ketik 2 tuh jangan sampai salah, nanti dia tidak terbaca nanti. File spasi ketik 2 slash etc slash bin slash db titik ip. Kan di sini alamat IP, otomatis di sini dia db titik ip. Nah, ketik 2 lagi, titik koma, enter, tutup kurung kurawal di sini, titik 2. Nah, setelah ini ketong keluar sudah, simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya sebelum ketong cek apakah ini sudah betul dia punya konfigurasi, ketong kalau setelah konfigurasi itu ketong harus akhiri dengan restart. Perintah untuk restart tuh /etc /init titik d bin 9 spasi restart. Nah, pokoknya kalau mau restart paket apa saja, misalkan FTP atau Apache atau apa, pokoknya paket tuh harus diawali dengan /etc/ini.d, dia punya nama paket, akhirnya dengan restart, terus enter. Nah, kalau seperti ini berarti betul ketemu konfigurasi ya. Ya oke nih, tidak ada error di dalam. Biasanya kalau ada error, maka itu salahnya di pengetikan sini. Pengetikan ada salah satu pengetikan di DB IP atau DB alamat itu ada salah. Atau di sini pokoknya ada salah pengetikan. Nah, sekarang kita lanjut pengecekan dengan perintah nslookup. Ini fungsi dari DNS utilsnya di sini. Dia memberikan perintah nslookup-nya aktif. Kalau misalkan tidak install DNS utils yang tadi, maka kotor nslookup nanti dia tidak akan bisa eksekusi dari perintah yang ini. nslookup alamat IP yang tadi 192.168.2.1. Tolong cek ya di sini apakah alamat IP yang ini dia punya nama domain atau tidak. Coba kita enter. Nah, di sini jadi ya. Kalau misalkan berhasil, maka ada tulisan seperti ini nanti. 192.168.2.1. Dan di bawahnya name 11tkjsmk.net. Jadi dia bilang di sini berhasil alamat IP yang 2.1 ini dia punya satu domain yang namanya ini. Nah, sekarang kita cek dia punya domain, apakah dia punya alamat IP atau tidak. Perintahnya sama, nslookup 11tkjsmk.net. Coba ya. Nah, berhasil di sini. 11tkjsmk.net dia punya IP servernya ini, dia punya IP. Di bawahnya ada dia punya penjelasan lagi, name-nya ini, addressnya ini. Berarti berhasil ya. Oh ya, pastikan kosong punya koneksi laptop tidak terkoneksi ke internet. Biasanya kalau dia kadang konfigurasi sudah betul, tapi kalau misalkan laptop terkoneksi ke internet, maka dia tidak akan jadi nanti. Biasanya seperti itu. Sekarang Pak lanjut. Pak coba lagi. Ini kan sudah berhasil konfigurasi. Sekarang kita mau pembuktian. Tadi kan Pak bilang dari awal ada dua, Apache dan bin 9. Nah, di sini nanti kau mau install lagi satu paket namanya Apache. Cara installnya apt spasi install Apache 2. Terus enter. Nah, Y enter. Nah, dia minta masukkan DVD 1. Enter. Nah, tunggu sampai selesai yang ini ya. Penginstalannya. Biasanya kalau laptop yang bagus dia cepat di sini. Tapi punya kurang pincang.
Jadi web server Apache di sini sebagai web server untuk pembuktian. Misalkan kotong ketik alamat IP ini dia muncul ini, atau kotong ketik alamat domain ini dia muncul yang kayak gitu. Kalau misalkan ada kendala daripada bosan nonton ini video, bosan bisa tanya langsung ke Pak. Dia punya masalahnya di mana. Dan pastikan juga bosan punya pengetikan jangan ada yang salah. Biasanya salah dari pengetikan. Kadang ketemu restartnya berhasil, tapi pada saat pembuktian NX lookup yang tadi dia tidak jadi. Itu bisa jadi konfigurasi IP-nya salah, atau di pengetikan itu ada kurang titik atau koma. Titik komanya itu ada kurang nanti di situ. Nah, kalau seperti ini sudah selesai. Sekarang kotong masuk ke dalam direktori Apache 2. Perintahnya ini. Ini kan di dalam bin, perintahnya dia dalam direktori bin. Kotong sekarang dalam direktori bin. Kalau kotong sekarang mau pindah lagi ke Apache, perintahnya cd spasi /etc/apache 2. Apache 2 terus enter. Nah, sekarang sudah ganti kan bin jadi Apache 2. Nah, kotong lihat lagi file dalam Apache 2 ada apa. ls spasi min l. Nah, ada ini. Kotong mau masuk dalam ini satu folder lagi, namanya sites available yang ini. Coba. Perintahnya cd spasi sites. Nah, cd ini kan sudah dalam Apache 2. cd sites available. Bentar. Nah, sekarang kau cek lagi file dalam sini ada apa. Apa saja dalam folder ini nih. Oh ya, dalam sini kau mau konfigurasi yang ini. Default.conf yang 00 yang paling atas nih. Nah, sebelum ini kau harus copy lagi. cp spasi 00 min default.conf. Kotong copy dengan file namanya apa, buat saja asj.conf. Terus enter. Nah, kita kotong cek lagi spasi min. Nah, sudah ada di sini asj.conf. Nah, selanjutnya kotong konfigurasi asj.conf, file asj.conf. Nano asj.conf. Terus enter. Nah, di sini kotong ganti dia punya ini. Webmasternya nih. Server admin nih. Ganti dengan alamat domain yang tadi. 11 tkj smk.net. Nah, ingat ya di sini dokumen rootnya ada di /var/www/html yang ini nih. Setelah kotong ganti yang atasnya, kotong harus ingat ya ini /var/www/html. Nah, setelah itu kotong keluar Ctrl X Y enter. Sekarang kotong masuk ke sini yang dokumen rootnya nih, cd spasi /var/www/html enter. Nah, sekarang kotong masuk dalam direktori yang ini, dokumen rootnya dari Apache 2 nih. Nah, di sini dia tulis dokumen rootnya di sini ya, kotong masuk di sini sesuai dia punya lokasi. Sekarang kotong cek dalam sini ada file apa. ls spasi min. Nah, ada file yang namanya index.html. Yang kotong mau konfigurasi cuma satu di sini karena di filenya cuma satu, index.html. Sekarang kotong perintah nano index.html. Terus enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Sekarang kotong mau hapus. Kotong akan hapus file semua
tulisan dalam ini index HTML. Cara hapusnya, tahan tombol shift terus anak panah bawah. Anak panah bawah sampai paling akhir. Tahan tombol shift diikuti dengan tombol anak panah bawah. Sampai paling bawah ya, paling akhir. Nah, kalau sudah sampai mentok seperti ini, lepas tombol anak panah bawah baru lepas tombol shift. Biasanya nanti ada duluan tombol shift baru anak panah bawah, karena bosan tekan nanti dia punya yang terblok nih, dia hilang nanti. Harus blok ulang lagi. Terus lanjut dengan perintah Ctrl K. Ini ada di sini. K-nya untuk cut atau potong. Ini kita mau menghapus ya. Ctrl K, maka otomatis semua akan hilang. Nah, selanjutnya kita membuat satu codingan baru. Codingan sederhana ya, codingan HTML sederhana. Ikut Pak punya saya di sini. Kalau misalnya paham, HTML, enter. Enter. Ini untuk judul. Salah di sini. Nah, bodinya kita mau buat atau badan dari file ini kita mau buat seperti contoh saja ya. Spasi sama dengan ketik 2 lagi, tutup kurung. Nah, potong ke atas lagi anak panah atas satu kali, terus enter. Nah, di sini kita tambah ini H1. Nah, ini H1 untuk ukuran huruf ya. Nah, ke depan lagi di sini kita tulis ini selamat datang di web DNS server. Ini tulis saya suka-suka kosong saya di sini. Saya tulis begini biar dia ini simpel. Saya yang tulis DNS server tkj 11 tkj smk n3 Kupang. Nah, seperti ini sudah. Terus enter lagi. Tambah 1 nama, 2 enter lagi, kelas spasi titik 2. Nah, di atas biar bikin rapi dia. Nah. Oke. Namanya contoh kelas 11. Salah. Namanya TKJ saja. TKJ kelasnya 11. Oke. Nah, di akhir sini kita tutup. Oke. Enter. Ikat saja apapun di sini. Ini nama nanti sesuaikan dengan kosong punya saat kelas. Oke. Oh iya, Pak mau kasih tugas. Nanti bosong screenshot konfigurasi yang ini dengan screenshot konfigurasi pada saat di DB alamat dan DB IP yang tadi. Nanti dia punya alamat domain tuh yang www. Ini atau yang tadi Pak buat tuh 11 tkj smk tuh bosong ganti dengan bosong punya sendiri bisa. Suka-suka bosong, yang penting akhirnya ada .id atau .net. Akhirnya ada .id, .id atau .net. Nah, seperti ini. Nanti screenshot saya kirim ke Pak Depa, saya screenshot ya. Dengan akhiran yang di sini. Ini nih. Nanti screenshot yang ini. Kalau sudah Ctrl X, Y, enter.
Sekarang sebelum kotong mencoba dia punya hasil konfigurasi, sabar Pak buka duluan Mozilla di sini. Sebelum kotong mencoba dia hasil konfigurasi, kotong restart dulu /etc/ini.d/apache2 spasi restart, terus enter. Oh iya, salah ketik ya. Apache 2. Nah, berhasil ya. Sekarang coba kotong uji dia punya hasil. Apakah kotong ketik 192.168.2.1 atau 11 tkj smk.net itu dia muncul tidak satu alamat web. Coba ya di sini. Coba kotong ketik www. Oh ya, sebelum kotong uji kotong harus rubah. Ada satu yang belum Pak, ini tadi hampir lupa. Di sini ya. Kotong kembali ke sini. Kotong rubah ada satu file lagi terakhir ya. Nano spasi /etc/resolve.conf. Ini seperti ini. Nano spasi /etc/resolve.conf. Terus enter. Nah, di sini name servernya yang ini. Nah, biarkan dia satu saja di sini. Name servernya 2.1. Ini kan alamat IP Debian ya. Name servernya 2.1. Kotong enter lagi. Di bawahnya ketik lagi ini. Karena kotong mau cari alamat 11 tkj smk.net. Nah, kotong mau cari alamat 11 tkj.net. Sini kotong tulis name servernya 2.1. Ctrl X, Y, enter. Nah, kalau seperti ini sudah. Name servernya 2.1. Oke. Search-nya ini. Sekarang kotong kembali ke browser, mau Mozilla atau Google Chrome bebas terserah. Nah, tapi Pak di sini Pak pakai Mozilla. Sekarang kotong ketik www.11tkj smk.net. Kotong coba deh punya alamat yang ini. Terus coba enter. Nah, kalau berhasil maka dia akan seperti ini nanti. Nah, ini membuktikan bahwa alamat domain yang kotong buat tadi jadi berhasil ya. Nah, coba ketik menggunakan alamat IP 192.168.2.1 di pencarian nih. Terus enter. Apakah sama atau tidak? Oh ya, sama ya, seperti ini. Jadi di sini kita mau ketik alamat IP atau nama domain di sini, dia tetap muncul seperti ini. Sudah. Yang berhasil pasti seperti ini akhirnya. Oke. Oke, mungkin ini saja untuk tutorial. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ke Pak.